Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi teman-teman. Ini saya bikin recordingnya subuh-subuh, jadi selamat pagi. Hari ini kan kita pertemuan pertama ya, insya Allah TABM dengan saya. Nanti sampai jadwal UTS. Jadi pertemuan 4, 5, 6, 7. Ada 4 pertemuan. Kemudian nanti di pertemuan ke-14. Jadi ada 5 pertemuan. Terus nanti di pertemuan 8, 9, 11, 12, 13 itu sama Bu Rita. Terus pertemuan ke-13 nanti diisi, pertemuan ke-10 insya Allah akan diisi Bu Dia. Oke, untuk pertemuan pertama, kita coba asinkron dulu ya teman-teman, karena sebetulnya saya ingin menyamakan jadwal, jadi supaya bisa paralel 3 kelas. Makanya saya minta teman-teman PJ per kelas untuk Japri nanti supaya bisa diskusi gitu ya. Semoga nanti ada jalan keluarnya. Nah, sementara kita asinkron dulu dan insya Allah kita akan membahas sedikit mengenai teknik isolasi DNA yang didapatkan dari hewan dan manusia. Oke, jadi yang namanya DNA, teman-teman tahu kan ya, ini adalah materi genetik semua organisme di seluruh dunia gitu ya, di bumi. Jadi seluruh organisme, mau dia dari spesies apa, mau dari jenis apa, itu semua material genetiknya DNA dan RNA. Kalau kita bicara secara keseluruhan, secara general gitu ya, secara umum itu biasanya yang disebut sebagai materi genetik itu DNA, kecuali kalau kita ngomongin virus ya. Kalau virus itu memang kebanyakan mayoritas virus itu materi genetiknya RNA. Kemudian bagaimana sih caranya gen itu bisa memberikan instruksi untuk protein gitu. Jadi kita kan tahu ya kalau protein itu dibuatnya protein itu bisa terbentuk, bisa bisa ditranslasi menjadi sebuah protein yang fungsional. Itu siapa sih yang mengkodekan protein itu gitu. Nah, yang mengkode itu adalah gen. Nah, gimana caranya? Caranya kita menggunakan sentral dogma biologi molekuler dari DNA menjadi RNA menjadi protein. Ini yang harus teman-teman hafal gitu ya. Sentral dogma biologi itu adalah DNA, RNA, protein. Dari DNA ini merupakan kode genetik yang kemudian nanti akan ditranskripsi menjadi mRNA. Salah satu bentuk dari RNA. Kemudian mRNA itu akan ditranslasi menjadi protein. Nah, protein ini kita harapkan menjadi protein yang fungsional gitu ya, jadi bisa berfungsi dengan baik dalam tubuh kita. Kalau dia fungsinya sebagai enzim, ya berarti sebagai katalisator seperti itu. Atau misalnya dia fungsinya sebagai hormon, ya dia bisa berperan untuk memberikan stimulus pada reseptor-reseptor hormon tersebut. Kemudian molekul ini molekul DNA dalam suatu sel itu bisa kita isolasi teman-teman supaya bisa kita pelajari. Jadi biasanya kita kalau ingin mempelajari struktur genetik ya, atau kita ingin mempelajari mempelajari suatu sel secara molekuler, itu biasanya kita isolasi DNA-nya. Atau bisa juga kita isolasi RNA-nya. Tapi dalam hal ini kita akan membicarakan mengenai isolasi DNA dulu, gitu ya. Nah, isolasi DNA ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan. Nanti akan ada kita lihat aplikasinya untuk apa aja. Nah, terus nanti setelah diisolasi, biasanya kita akan melakukan visualisasi pada DNA itu. Nah, visualisasinya kita lakukan menggunakan elektroforesis. Dan nanti di elektroforesis ini juga akan ada pertemuan sendiri yang membahas mengenai elektroforesis. Nah, sebenarnya tujuan isolasi DNA itu apa sih gitu ya? Tadi kita sebutkan kalau yang kita ingin belajar molekuler, dalam artian secara genetiknya ya, berarti kita kan ingin mempelajari DNA-nya. Nah, DNA itu adanya kan dalam sel. Sementara dalam sel itu terdapat banyak sekali komponen, yang komponen itu nggak cuma DNA aja gitu ya. Makanya yang namanya isolasi, kalau kita bilang mengisolasi, makanya kalau kita bilang mengisolasi, itu berarti kita bilang menyendirikan. Maksud kita tuh menyendirikan gitu ya. Kalau kita bilang, oh isolasi pasien COVID gitu, berarti kan pasien itu diisolasi, disendirikan. Gitu. Nah, ini juga sama. Karena kita ingin mengambil DNA-nya saja, maka kita isolasi DNA ini dari komponen-komponen yang lainnya. Kita sendirikan. Kayak gitu.
Nah, menyendirikannya gimana? Ya kita isolasi DNA ini dengan memisahkan DNA dari bahan lain. Bahan lainnya apa aja? Ada protein, lemak, karbohidrat, dan berbagai macam organel di dalam sel. Itu kita buang, kita pakai DNA-nya aja. Nah, terus gimana sih sampel apa aja sih, atau dari spesimen apa aja DNA bisa kita ambil gitu ya. DNA ini bisa kita ambil, bisa kita isolasi dari berbagai macam spesimen biologis. Ada darah, ada semen atau sperma, ada saliva, air liur ya, ada urin, ada rambut. Tapi kalau rambut ini harus sampai akarnya. Jadi susah banget kalau rambut itu nggak ada akarnya terus kita isolasi. Saya pernah ngambil saya pernah isolasi rambut waktu itu mau melakukan DNA barcoding ya. Nah, itu saya ambil rambutnya Tarsius dan dapat hasilnya sih, tapi itu nyabut rambutnya itu emang sampai akar. Kalau misalnya nggak sampai akar, susah gitu dapat hasilnya karena materi genetiknya, DNA-nya itu ada di akar rambut kayak gitu. Jadi kalau cuma di batangnya aja, di batang rambutnya, itu biasanya nggak bisa. Terus dari gigi, tulang, jaringan gitu ya. Terus ada juga ini kalau untuk yang ini bisa untuk sampel biologis untuk keperluan penelitian atau keperluan forensik ya teman-teman. Terus ada ini puntung rokok, terus ada amplop gitu ya, amplop dan stempel. Stempel tuh berarti cap stempelnya kayak gitu. Ini nyari fingerprintnya. Terus di sini dari ketokan kuku, terus dari permen karet yang dibuang, terus dari feses ya, kemudian dari bekas gigitan. Ini yang kayak gini nih biasanya khusus untuk yang field-nya forensik. Kalau yang kayak gini nih bisa forensik, bisa untuk penelitian riset seperti pada umumnya. Kalau forensik, kalau darah berarti ada darah blood spatter gitu ya, jadinya ada cipratan darah kayak gitu. Jadi biasanya darahnya nggak banyak. Kalau forensik itu lebih challenging ya, lebih challenging. Saya nggak mau bilang lebih susah karena kalau susah tuh kayak mendemotivasi gitu ya. Challenging gitu. Jadi misalnya kalau kita mau ngambil sampel darah dari tikus gitu, darahnya kan banyak, mau kita ambil seberapa juga insya Allah bisa gitu. Artinya melebihi keperluan yang sebenarnya kita perlukan kayak gitu. Misalnya kita butuh 2 cc darah, bisa kan kayak gitu, kita ngambil 2 cc darah. Kita nggak butuh 10 cc darah, kita bisa juga ngambil 10 cc darah melalui beberapa kali sampling darah kayak gitu. Tapi kalau forensik nggak bisa. Forensik tuh harus kerja sesuai dengan apa yang ada di lapangan aja gitu. Kalau di lapangan cuma ada cipratan darah atau cuma ada cipratan darah di tembok, di lantai, atau cuma ada darah yang nempel di baju kayak gitu ya, itu yang bisa kita kerjakan kayak gitu. Terus sama sperma juga. Kalau sperma kita ngambil dari tikus bisa kita ekstrak ya itu spermanya. Tapi kalau sperma untuk kasus-kasus forensik, untuk kasus-kasus kriminal kayak gitu ya, sisa-sisanya aja gitu. Kadang bisa bisa keambil DNA-nya, kadang juga enggak kayak gitu ya. Jadi challenge-nya banyak kalau untuk bidang forensik. Nah, biasanya kalau di bidang forensik ini kemajuan teknologinya cepat banget gitu, karena gimana caranya kita bisa kerja, orang-orang di bidang forensik itu ya, gimana caranya kita bisa kerja dengan sampel-sampel yang terbatas kayak gitu. Itu nanti mereka akan mengembangkan teknologi yang keren-keren gitu itu. Nah, terus kita bicara mengenai isolasi DNA atau DNA extraction atau ekstraksi DNA. Sama ya, kalau teman-teman nanti googling misalnya, terus kalian ketik ekstraksi DNA atau isolasi DNA itu sama aja. Nah, ekstraksi DNA ini merupakan prosedur rutin untuk mengisolasi dan mengkoleksi DNA. Kalau di kita ini kalau kita mau penelitian molekuler itu bisa hampir penelitian molekuler menggunakan DNA bisa hampir dipastikan kita pasti akan melakukan isolasi DNA. Terus kalau misalnya kita di di lab yang memang dia tuh punya bank DNA kayak gitu, nah ini malah bisa jadi prosedur rutin ya, memang prosedur rutin artinya mereka memang tiap hari melakukan ini gitu. Jadi bukan untuk keperluan riset aja, emang mereka mau mengkoleksi dan mau membuat storage kayak gitu ya. Jadinya mereka melakukan ekstraksi DNA ini secara kontinu gitu. Nah, kemudian
ekstraksi DNA ini juga merupakan langkah pertama untuk analisis selanjutnya, analisis molekuler selanjutnya. Jadi kalau kita mau analisis molekuler, biasanya yang pertama kali kita lakukan adalah mengekstraksi materi genetiknya. Mau kita kerja pakai RNA, mau kita kerja pakai DNA, itu yang kita isolasi ya DNA atau RNA-nya itu, baru kita bisa analisis lebih lanjut. Kemudian kalau sumbernya, tadi udah kita sebutkan ya, ini ada kulit, darah, kemudian saliva, terus sperma, mukus, kayak gitu-gitu ya. Nah, terus apa aja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita mau mengisolasi DNA, kayak gitu ya. Jadi yang namanya isolasi DNA, kita harus pastikan bahwa DNA yang kita dapatkan itu murni, gitu. Jadi, apa ya, bukan murni ya. Kalau murni itu standarnya tinggi banget gitu. Jadi kita harus mengusahakan bahwa DNA yang kita isolasi itu harus memiliki kemurnian yang tinggi, derajat kemurnian yang tinggi, dan itu bisa kita uji nanti. Jadi misalnya kita udah dapat DNA-nya ya, sudah berhasil kita isolasi, kita dapat isolatnya, terus kita tes nih konsentrasinya berapa. Gitu. Nah, kalau konsentrasinya masih rendah, mungkin bisa kita enhance, bisa kita perbaiki gitu dengan purifikasi seperti itu ya. Biasanya kita uji konsentrasi DNA itu sebelum melakukan analisis selanjutnya. Jadi setelah isolasi DNA, misalnya mau kita PCR gitu ya. Nah, kita kan sebenarnya ya harus memastikan apakah konsentrasi DNA kita ini sudah memenuhi standar volume minimal untuk dilakukan PCR seperti itu. Jadi kita harus cek dulu. Nah, kalau dulu orang masih pakai spektrofotometer ya, meskipun sekarang juga masih banyak yang melakukan, tapi sudah cenderung sudah jarang ya kita udah pakai nanodrop yang lebih simpel gitu ya. Nanodrop tuh tinggal kita ambil aja isolatnya 1 mikrolit gitu, terus kita cek di dalam gelas kacanya di spektrofotometer, kita tutup, udah tinggal titit gitu, terus keluar tuh konsentrasinya berapa. Gitu. Kemudian dari metode itu kita harus memastikan bahwa metode ini bisa untuk semua spesies. Misalnya kita gini, tadi kita ambil contoh, tadi kan sampel ya, misalnya sampel darah. Jangan sampai misalnya metode yang kita lakukan itu cuma bisa buat darah yang diambil dari manusia aja. Jangan kayak gitu. Nanti kalau darah dari tikus nggak bisa. Jangan gitu. Jadi kalau bisa tuh, ketika kita mengembangkan suatu metode untuk ekstraksi DNA, itu kalau misalnya kita pakai sampel darah, ya itu bisa dipakai untuk darah dari semua spesies, kayak gitu. Jadi misalnya dalam spesimen yang sama, artinya darah gitu ya spesimennya, ada darah, ada saliva, ada sperma, itu kan beda. Jadi kalau kita mengembangkan teknologi untuk ekstraksi DNA untuk darah, itu harapannya ya darah ini, metode untuk isolasi dari sampel darah ini bisa dilakukan pada semua sampel darah dari berbagai macam spesies seperti itu. Kemudian metode-metode yang kita lakukan ini juga nggak boleh merubah struktur dan fungsi dari molekul DNA yang akan kita isolasi, kayak gitu. Jangan sampai metode yang kita pakai atau metode yang kita kembangkan itu ternyata mengubah atau merusak struktur dari DNA tadi, seperti itu. Kemudian melihat dari aspek ergonomisnya ya, metode yang kita pakai atau kita kembangkan harusnya sederhana dan cepat. Ini impian semua orang-orang yang kerja di bagian molekuler ya, kita ingin metodenya sederhana dan cepat gitu, biar sampel yang kita kerjakan tuh bisa makin banyak kayak gitu dalam kurun waktu yang sama, katakanlah 7 jam kerja kayak gitu, sampelnya bisa lebih banyak kita kerjakan kalau metodenya lebih simpel dan cepat gitu ya. Oke, terus apa aja sih komponen-komponen esensial dalam prosedur ekstraksi DNA? Jadi kalau yang namanya ekstraksi DNA atau isolasi DNA, kita harus memastikan bahwa metode yang kita pakai itu akan menghasilkan DNA dengan jumlah yang paling tinggi atau dengan konsentrasi yang tinggi gitu. Jadi DNA recovery-nya maksimal. Kita ekstraksi DNA-nya maksimal, jangan ada DNA yang tersisa ibaratnya gitu. Kemudian metode yang kita pakai itu juga harus bisa menghilangkan inhibitor. Inhibitornya ini kalau kita mau DNA berarti ya
harus bisa mengeliminasi DNase. Jangan sampai DNase-nya keikutan di keikutan di ekstraksi ya. Kalau keikutan di ekstraksi nanti akan mendegradasi DNA kita. Kemudian bisa menghilangkan atau menghambat nuklease, ya, enzim-enzim yang akan mendegradasi materi genetik. Kemudian kita juga harus memaksimalkan kualitas dari DNA yang kita ambil. Jadi kita tadi lihat dari derajat kemurnian atau purifikasinya ya, derajat purifikasi, derajat kemurnian gitu ya. Kemudian ini memastikan apa yang mau kita ambil, apakah DNA-nya harus double strand, apa single strand. Kalau kita memerlukan DNA itu untuk analisis menggunakan RFLP, berarti DNA-nya harus kita ambil atau kita isolasi dalam bentuk ganda gitu, double strand. Tapi kalau misalnya kita mau pakai PCR, kita pakai yang single strand kayak gitu. Jadi harus menentukan dulu. Jadi ibaratnya, makanya kalau yang namanya kita balik ke ini ya, metodologi penelitian ya. Kalau penelitian seperti penelitian biologi kayak gini, ini metodenya harus jelas, nggak boleh berubah di tengah-tengah kayak gitu. Kenapa? Karena ini tadi kita udah harus punya rencana, kita mau pakai analisis apa gitu. Jangan sampai misalnya kita gini, kita awalnya mau pakai analisis PCR. Kalau PCR berarti kita perlunya single strand gitu ya. Udah kita isolasi nih single strand DNA, kita ubah, ternyata PCR-nya nggak bisa, kita harus pakai RFLP. Ya nggak bisa, kalau RFLP harus double strand, ulang lagi dari awal kalau mau pakai RFLP kayak gitu. Makanya harus jelas gitu metodenya di awal supaya nggak buang-buang waktu gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebelum lanjut ke aplikasi ya, saya ingin menambahkan sedikit bahwa prinsip isolasi DNA itu sebenarnya antar spesies itu sama gitu ya. Cuma mungkin nanti akan ada modifikasi, misalnya yang kita isolasi itu tumbuhan misalnya gitu ya. Nah, kalau yang kita isolasi itu DNA-nya berasal dari tumbuhan, biasanya kita akan modifikasi proses lisisnya gitu. Jadi kalau misalnya dari tumbuhan biasanya akan kita tambahi CTAP. Jadi CTAP itu berguna untuk membantu untuk melisiskan sel-sel yang mengandung polisakarida, misalnya dari itu tadi ya, sel-sel dari tumbuhan, tanaman atau tumbuhan kayak gitu, sama bakteri gram negatif itu biasanya punya polisakarida, makanya kita tambahkan CTAP supaya lisis selnya itu bisa maksimal, jadi isi atau konten dari sel itu bisa keluar semua. Ya gitu. Nah, terus yang perlu teman-teman ketahui, nanti yang akan kita bahas di sini ini adalah proses isolasi DNA organik ya. Proses isolasi DNA organik itu yang masih pakai phenylchloroform kayak gitu. Jadi yang masih konvensional. Nah, sekarang tuh juga udah banyak banget kit untuk isolasi DNA dan isolasi RNA. Jadi gampang banget kalau pakai kit, kita tinggal ikuti prosedurnya aja dan nggak pakai ribet-ribet, anti ribet-ribet klub gitu katanya. Jadi kalau di kit itu biasanya udah metodenya pakai yang kolom ya. Jadi kita tinggal ngikutin aja, di dalam kitnya itu udah ada instruksinya, kita harus ngapain, apa aja yang ditata, terus prosedurnya itu udah jelas banget gitu, dan volume berapanya yang harus kita pakai itu juga udah jelas, udah gampang banget pokoknya. Tapi semua yang bagus-bagus tuh biasanya ada tapinya. Tapi kalau itu emang mahal, jadi harganya emang lumayan banget. Jadi kalau misalnya lab-lab kayak LIPI kayak gitu, dia nggak pakai kalau di tempat saya kemarin. Kenapa nggak pakai? Karena isolasi DNA itu menjadi prosedur rutin mereka kayak gitu. Jadinya karena menjadi prosedur rutin, mereka lebih baik nyetok yang metode konvensional ini yang pakai phenylchloroform kayak gitu. Karena kalau menggunakan phenylchloroform itu meskipun prosesnya agak panjang sih, dan komponen yang terlibat itu banyak gitu. Beda sama kit. Kalau kit itu komponen-komponen itu kayak udah dijadiin satu-satu botol kayak gitu, jadi kita cuma punya beberapa botol aja. Tapi kalau yang konvensional ini banyak banget komponen yang harus kita siapkan, reagen-reagen yang harus kita siapkan itu banyak. Tapi ini lebih murah. Dan kalau misalnya mereka nyetok dalam jangka panjang gitu ya, katakanlah dalam 1 tahun anggaran penelitian, ini akan lebih murah jatuhnya daripada pakai kit gitu. Kecuali kalau kit itu memang diperlukan, misalnya mereka lagi di lapangan atau nggak di lab kayak gitu ya, itu mereka mungkin akan pakai kit. Tapi kalau di kita, karena kita belum punya di lab kita sendiri ya, misalnya di lab biotek kayak gitu, kita belum punya
prosedur rutin, kita belum perlu gitu prosedur rutin seperti itu, makanya kita nggak nyetok seperti itu, menyetok reagen-reagen untuk metode konvensional atau metode organik. Jadi biasanya kalau di lab-lab universitas itu biasanya makanya kit. Kenapa? Karena penelitian ini biasanya penelitiannya masing-masing dosen, kayak itu masing-masing peneliti, sehingga menjadi preferensi masing-masing peneliti yang mau pakai yang fenolkloroform atau mau pakai kit kayak gitu. Nah, terus aplikasinya teman-teman. Jadi kalau kita isolasi DNA, kita melakukan melakukan ekstraksi DNA terus dianalisis, itu fungsinya buat apa sih gitu ya? Aplikasinya di mana sih? Nah, bisa untuk belajar atau mempelajari biomedik ya, biomedis, kemudian studi-studi agrikultur, dan juga untuk kriminologi, ini bagian forensik. Nah, kalau di bagian studi biomedik, itu kita bisa menggunakan pendekatan ini, isolasi DNA atau pendekatan molekuler ini untuk memahami atau untuk mempelajari penyakit-penyakit yang hubungannya dengan genetik gitu, penyakit genetik. Jadi bagaimana kalau misalnya kita tahu nih bahwa penyakit ini genetik, artinya berarti penyakit itu diturunkan gitu ya. Nah, kita ingin mempelajari itu, apakah memang ada tuh pola pewarisan sifat untuk penyakit tertentu seperti itu ya. Kemudian juga dengan menggunakan pendekatan molekuler ini bisa mendeteksi secara cepat gitu, mendeteksi secara cepat dan tepat disorder-disorder atau penyakit-penyakit genetik yang mungkin dibawa atau diderita oleh suatu individu. Kemudian kalau untuk studi agrikultur biasanya lebih difokuskan pada pemulihan tanaman. Jadi kalau kita membaca mengenai pemulihan tanaman, itu jatuhnya biasanya rekayasa genetika. Jadi kita melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi pada struktur genetik tanaman supaya menghasilkan varietas-varietas yang unggul kayak gitu. Nah, ini kita gunakan di agrikultur. Kalau di kriminologi atau di forensik, ini biasanya kita pakai DNA fingerprinting ya. Jadi fingerprinting untuk mengidentifikasi individu. Jadi yang namanya DNA itu karena sifatnya itu unik, jadi nggak ada DNA yang sama antar individu, maka digunakan DNA fingerprinting. Fingerprinting tuh jangan dikira cuma ini aja ya, misalnya yang ada di jari kita gitu, enggak. Tapi fingerprint itu gimana ya? Kalau kita memahami fingerprint itu adalah identitas suatu individu gitu. Jadi setiap individu pasti punya fingerprint yang berbeda. Mau fingerprint dari sini, ini beda. Mau fingerprint dari DNA kita juga beda. Jadi secara molekuler kita juga punya fingerprint yang nggak akan sama antara individu satu dengan individu yang lain, kecuali kalau kembar. Gitu ya. Terus berapa sih DNA yang bisa kita isolasi gitu ya sebenarnya. Kalau kita melakukan isolasi DNA, pertanyaannya berapa sih DNA yang sebenarnya bisa kita isolasi? Nah, ini tergantung. Kalau sel yang diploid itu biasanya dia mengandung 6 pikogram DNA. Ini banyak ya. Sel diploid ini ada 6 pikogram DNA, kalau yang sperma ini 3 pikogram. Kalau misalnya sel darah putih, kita ambil sel darah putih dewasa, itu biasanya 5 sampai 10 kali 10 pangkat 6 sel per mili darah. Jadi kalau kita ngambilnya darah kan hitungannya mili ya. Nah, tiap mili itu mengandung 5 sampai 10 kali 10 pangkat 6 sel. Sehingga kalau dihitung ya secara umum gitu, kalau misalnya kita mengisolasi DNA dari 1 mikrolit darah, itu kita kira-kira dapat 30 sampai 60 nanogram. Ini udah cukup banget. 1 mikrolit darah ini bisa kita ambil 30 sampai 60 nanogram. Nah, terus pertanyaan selanjutnya lah, emang berapa yang kita butuhin gitu kan? Berapa konsentrasi DNA yang kita butuhkan gitu. Nah, kalau yang kita pakai RFLP atau PCR itu biasanya kita pakai minimal 50 nanogram. 50 konsentrasi DNA sebanyak 50 nanogram. Terus kalau dijadikan mili kira-kira berapa gitu ya. Kalau 50 nanogram kita kira-kira bisa dapatkan dari 2 mikrolit darah. Jadi tadi kalau 1 mikrolit darah itu kan sekitar 30 sampai 60 nanogram ya. Kita ambil yang paling kecil aja, 30 ini terlalu optimistik gitu ya. 30 nanogram berarti kalau kita butuhnya 50 nanogram berarti minimal kita bisa mengekstrak DNA dari 2 mikrolit darah. Gitu.
Kemudian ini metodenya. Jadi metode yang biasa dipakai untuk ekstraksi DNA itu ada organik, ini yang dari tadi saya bilang phenylchloroform. Terus ada non-organik, ini pakai proteinase K sama salting out. Kemudian ada Selex, ada FDA paper, ada silica based. Nah, metode-metode ini kan banyak ya, ada paling nggak 5 gitu. Nah, terus kita kan jadi mikir, metode apa yang harusnya kita pakai gitu kan ya. Nah, metode ini bisa jadi tergantung banget sama sampel yang mau kita kerjakan, kayak gitu. Jadi, mungkin sampel yang satu dengan sampel yang lain akan berbeda. Terus, sebentar, saya pause dulu. Bentar ya. Oke, jadi itu tadi ya saya bilang kalau yang memilih metode mana yang mau kita pakai itu biasanya tergantung sama sampel yang mau kita pakai. Terus juga teknik yang bisa kita lakukan, artinya kita bisa mengakomodir teknik itu atau enggak. Terus juga preferensi pribadi peneliti, gitu dia suka pakai yang mana, kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke prinsip utama di isolasi DNA. Jadi ada 3. Kalau misalnya teman-teman ditanya prinsip utama isolasi DNA itu apa sih gitu ya? Nah, ada 3. Jadi yang pertama ada lisis, terus yang kedua ada ekstraksi. Ekstraksi ini berarti memisahkan DNA dari komponen-komponen yang lain dari dalam sel. Kemudian pemurnian. Ada 3 ya, diingat bahwa prinsip utama dalam isolasi DNA itu yang pertama lisis. Kenapa harus lisis? Karena kita mau mengeluarkan kontennya. DNA tadi kan ada di dalam sel ya, jadinya kita mau keluarkan DNA itu dari dalam sel, kayak gitu, maka kita perlu melisiskan sel supaya kontennya bisa keluar. Kalau kontennya udah keluar, berarti kan dia akan nyampur tuh di dalam larutan yang kita punya, gitu kan. Berarti kita harus memisahkan antara DNA yang mau kita ambil dengan larutan dengan komponen-komponen lain yang nggak kita inginkan. Jadi ada protein, lemak, organel, terus ada RNA juga, kayak gitu. Kita nggak mau itu. Ada nuklease-nuklease yang juga kita harus eliminasi, kayak gitu, maka kita bilang ini ekstraksi atau memisahkan DNA dari komponen yang nggak kita inginkan. Kemudian kalau udah diekstraksi gimana? DNA-nya udah diambil gimana? Ya kita murnikan gitu, karena biasanya setelah ekstraksi ini pun itu masih ada komponen-komponen yang nggak kita pengen, kayak misalnya masih ada keikut RNA-nya, terus ada apa namanya garam-garam, kayak gitu masih katut, masih ikut gitu ya. Itu jadi ada 3, lisis, ekstraksi, pemurnian atau purifikasi. Nah, terus yang pertama ya lisis, ini agak banyak teman-teman karena apa ya, banyak yang harus dihafal gitu ya, jadinya ini agak banyak tulisannya di sini. Jadi kalau yang pertama tahapan lisis ini merupakan tahap pertama ya dalam isolasi DNA, dan ini merupakan proses yang mana kita harus menghancurkan dinding sel atau memecahkan dinding sel supaya apa? Supaya kontennya bisa keluar. Kemudian, nah penghancuran dinding sel ini ada beberapa macam. Yang pertama ada apa namanya? Ada fisik, ada kimia gitu ya, ada enzimatis. Nah kalau yang cara fisik ini biasanya kita gerus gitu sampelnya, kita hancurkan pakai mortar atau kita potong kecil-kecil atau kita cincang kayak gitu ya supaya bisa keluar gitu, supaya selnya pecah terus kontennya bisa keluar. Terus kalau enggak, kita juga bisa pakai iradiasi gitu biar pecah selnya. Terus kita juga bisa pakai freezing thawing tapi pakai nitrogen cair. Jadi apa ya, bakalan kontras banget gitu teman-teman. Jadi dari kita bekukan dalam nitrogen cair itu kan minus 196 ya. Minus 196 terus kita keluarin lagi di apa? Room temperatur, di suhu ruang. Terus kita masukin lagi minus 196, kita kembalikan lagi ke room temperatur. Jadi pergantian apa? Pergantian suhunya itu akan sangat ekstrim sehingga sel itu menjadi gitu. Terus ada juga cara menggunakan apa namanya deterjen. Ini merupakan cara kimiawi ya. Gunanya apa? Gunanya kita ingin melarutkan lipid gitu di membran sel, karena kita tahu bahwa di membran sel ini banyak lipid juga sehingga akan larut dengan deterjen. Jadi kita pakai deterjen, biasanya kita pakai SDS gitu. Kemudian ada cara enzimatik, ini menggunakan proteinase K untuk melisiskan membran sel, juga untuk mendegradasi protein-protein globular maupun protein yang rantai di membran sel kayak gitu ya.
Nah, sebenarnya ini semuanya kita pakai kayak gitu. Jadi kalau menggunakan metode yang konvensional, ini misalnya saya punya sampel tisu ya yang pernah saya lakukan gitu. Saya punya sampel daging gitu. Nah, sampel dagingnya itu harus saya potong-potong pakai cutter waktu itu. Jadi pakai cutter kecil-kecil, saya potong-potong sampai halus. Jadi dicincang gitu, dicincang sampai halus. Saya nggak pakai freezing thawing karena waktu itu nggak punya nitrogen cair ya. Terus nggak iradiasi juga, ini kayaknya overkill banget nih kalau yang dua ini. Jadi pakai cincang-cincang aja itu udah cukup. Habis itu saya kasih SDS. Itu pernah juga saya pakai deterjen. Tapi ini bisa di skip yang pakai deterjen ini karena nanti ini akan ada juga di reagen yang lain udah kecampur gitu. Jadi dalam satu reagen dia ada komponen deterjennya. Jadi kalau yang saya lakukan dulu ini cincang-cincang sampelnya gitu ya sampai halus, kemudian saya kasih proteinase K. Jadi saya pakai fisik, saya pakai enzimatik juga. Nah, kemudian ini proses lisis dengan menggunakan sentrifugasi ya. Jadi ya tadi saya bilang kalau menggunakan deterjen berarti secara kimiawi ini pakai SDS atau sodium diodesil sulfat. Ini fungsinya kan untuk tadi ya melarutkan lipid gitu sehingga membran selnya nanti menjadi nggak stabil dan akhirnya lisis atau pecah sehingga nanti kontennya bisa keluar. Nah, selain itu SDS ini juga bisa mengurangi aktivitas dari enzim nuklease. Enzim nuklease ini enzim-enzim kayak DNase, RNase kayak gitu. Tapi yang lebih kita perhatikan adalah DNase supaya apa? Kita pastikan bahwa DNase ini akan tereliminasi ya, akan hilang gitu supaya dia nggak mendegradasi DNA kita. Karena kalau DNase berarti fungsinya untuk mendegradasi DNA. Terus kita pakai SITEP, ini modifikasi yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya ternyata kita pakai sel yang asalnya dari tumbuhan, berarti bisa kita pastikan dia punya polisakarida. Nah, deterjennya kita pakai SITEP kayak gitu. Karena SITEP ini ini lebih kuat gitu untuk melisiskan sel yang ada polisakaridanya. Nah, sel yang ada polisakaridanya itu selain tumbuhan dan selain tanaman ya, ini ada juga bakteri gram negatif. Terus ekstraksi. Jadi setelah tadi lisis ya, kita udah melakukan lisis. Ini ya, tadi kita melakukan lisis di sini. Terus tahap keduanya adalah ekstraksi. Nah, ekstraksi ini biasanya seringkali kita pakai ETA. Jadi fungsi dari ETA ini adalah inaktivasi dari enzim DNase kayak gitu, sehingga nanti mengamankan DNA kita dari potensi degradasi yang dilakukan oleh DNase. Cara kerjanya gimana? Ini ETA ini akan mengikat magnesium dan kalsium, yang mana magnesium sama kalsium ini merupakan kofaktor dari enzim DNase. Jadi harapannya dengan mengikat magnesium dan kalsium ini kan nggak ada kofaktornya untuk DNase, sehingga DNase-nya nggak bisa aktif. Kalau nggak bisa aktif berarti nggak bisa mendegradasi DNA kita. Nah, kemudian DNA yang udah diekstraksi tadi kan harus dipisahkan ya, tadi udah saya bilang dengan organel-organel yang lain dari dalam sel yang kita nggak inginkan. Jadi nanti biasanya kita purifikasi pertama atau pemisahan pertama itu pakai fenol. Jadi ketika kita sudah ekstraksi ini, terus kita kasih ETA, kemudian kita mau ekstraksi DNA-nya. Maaf tadi saya salah ngomong ya. Udah lisis ya pertama, udah lisis. Terus kita masuk ke tahapan ekstraksi. Nah, tahapan ekstraksi yang pertama itu kan ngasih ETA ya. Yang mana ETA ini fungsinya buat ngikat magnesium sama kalsium. Buat mengikat magnesium dan kalium ya. Kalsium. Magnesium dan kalsium sehingga bisa menghambat aktivasi dari DNase. Terus tahapan kedua dari ekstraksi ini beneran memisahkan, ini kan step awal aja gitu. Nah, step yang beneran memisahkan ini menggunakan fenol. Jadi ETA ini hanya awalan saja untuk mengaktifasi DNase. Terus yang buat memisahkannya kita pakai fenol gitu. Nah, fenol ini sering kita pakai karena dia tuh sifatnya ini ya, bisa mendenaturasi protein. Kemudian mendenaturasi protein karena protein itu larut gitu dalam
bisa mendenaturasi protein gitu. Kemudian nanti kalau udah kita kasih fenol, ini nanti kita sentrifugasi gitu. Nah, setelah disentrifugasi nanti biasanya akan terbentuk dua fase teman-teman. Ada 3 fase, ding, sebenarnya akan ada 3 fase. Nah, ini pernah kejadian ya, ini fenol ini juga apa ya? Menggunakan fenol kloroform ini juga agak kurang disukai karena ini tuh cenderung berbahaya gitu, karena ketetesan fenol ini membakar gitu loh. Pernah kan saya pakai apa? Jas lab gitu ya, jas lab terus pakai handspoon. Nah, antara lengan jas lab sama handspoon itu kan ada selanya ya. Nah, qadarullah waktu itu ketetesan fenol gitu. Ya udah terbakar gitu. Untung nggak banyak. Jadi fenol ini apa ya, keras kayak HCl gitu. Jadi berbahaya. Kudu hati-hati banget. Nah, terus ini kita lihat kalau di sentrifugasi itu nanti akan terbentuk ini ya, maaf. Jadi kita kasih fenol, habis dikasih fenol kita sentrifugasi ya. Setelah disentrifugasi itu akan muncul ini. Muncul sebenarnya 3 layer. Jadi ada, tapi kalau yang kayak gini nggak kelihatan ya, sebenarnya ada 3 layer. Jadi ada layer yang pertama ini layer aqueous, ini ada organic layer. Nah, yang di sini ini sebenarnya ada interfase di sini. Interfase ini isinya protein. Di sini ini isinya lipid dan organel-organel selain yang kita nggak perlu. Terus yang layer yang aqueous ini isinya DNA dan RNA. Ini kalau diperjelas gambarnya kayak gini ya. Jadi di sini ada fase yang aqueous, terus di sini ada interfase, ini ada organic fase. Ada fase organik itu yang di sini isi protein, ini isinya lipid dan segala macam organel sel yang kita nggak perlu. Di sini isinya materi genetik. Ini yang nanti mungkin ambil. Jadi nanti kita harus pipetting gitu. Kita ngambil atau kita harus ngambil pakai pipet ya. Kita ngambil bagian yang aqueous ini. Nah, ini harus hati-hati banget. Kenapa harus hati-hati banget? Karena kita nggak mau nih pakai sampel yang tadi udah dipisahin ternyata kecampur lagi sama interfasenya. Jadi pas melakukan pas melakukan aspiration atau mengekstrak, ngambil supernatannya, karena ini kita perlukan supernatannya, kita harus hati-hati. Yang pertama, nggak boleh terlalu banyak bergerak gitu ya. Artinya tabung ini nggak boleh terlalu banyak bergerak, karena kalau terlalu banyak bergerak nanti percuma sentrifugasinya ya, tadi udah terpisah, lah dia nyatu lagi gitu. Kalau kita nggak hati-hati jadi kocak-kocak gitu loh, ini kan nyatu lagi. Terus yang kedua, ketika kita ngambil pakai pipet tip. Pipet tip itu kan teman-teman tahu ya, ujungnya kan ujungnya sangat tajam ya, sempit banget gitu, dan itu berpotensi yang diambil tuh nggak cuma fase yang air nih, yang fase aqueous nih, tapi ternyata ujungnya nih juga nyedot di sini, interfase, atau lebih parah lagi nyedot sampai fase organik. Ini jadi percuma dong kita melakukan sentrifugasi gitu. Jadi harus hati-hati banget, kita lihat banget, jangan sampai ujung tipnya itu nyentuh interfase sama fase organik kayak gitu. Nah, biasanya kalau lagi baru-baru, maksudnya yang belum pernah kerja pakai kayak gini, itu biasanya disuruh nyisain gitu, udah biarin aja fase aqueousnya sisa dikit, nggak apa-apa, daripada kotor lagi nanti kena terlalu dalam kan, karena dia mau nyedot semuanya tapi masih amatir, jadi nyedot interfase sama fase organiknya. Mas, ya Allah, mas. Ya, sebentar ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi kan fasenya tadi kita lanjutkan sana mana ya. Jadi ya, kalau biasanya belum pernah make, jadi belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini, biasanya akan diminta untuk nyisain sedikit nih fase di sini, supaya nggak terlalu dalam nusuknya sampai ke sini. Takutnya nanti kalau terlalu dalam, dia ternyata ngambil interfase sama ngambil fase organiknya. Jadinya kalau ngambil kan jadi percuma ya, kotor lagi gitu. Nanti nanti purifikasinya jadi makin berat gitu loh ibaratnya, karena yang harus dibersihkan makin banyak. Nah, kemudian kita lanjutkan pemurnian. Jadi setelah kita ekstraksi, terus ekstraksi ini berarti udah
udah terekstrak ya ini di fase aqueous, kemudian kita ambil pakai pipet, terus kita pindahkan ke tabung 1,5 mili yang baru. Terus kita mulai tahap pemurnian. Nah, tahap pemurnian ini fungsinya untuk itu tadi, memurnikan DNA yang kita ambil, karena yang namanya apa ya, yang namanya fase aqueous tadi, meskipun isinya udah materi genetik dan kemungkinan besar DNA ya yang udah kita yang udah kita isolasi, itu biasanya akan tetap ada pengotor-pengotornya, dan pengotor-pengotor itu yang mau kita eliminasi seperti itu. Kemudian mulai dari sebentar teman-teman, saya mau balik lagi ke sini. Jadi kan tadi saya bilang kalau untuk melakukan ekstraksi ini kita pakai fenol ya. Sebenarnya nggak cuma fenol aja, bisa kita berikan campuran juga fenol kloroform. Jadi nanti menggunakan perbandingan kayak gitu, berapa mili fenol, berapa mili kloroform kayak gitu. Terus kita juga bisa kasih fenol, kloroform sama isoamil alkohol. Jadi biasanya kita lihat di botolnya itu tulisannya fenol .2 kloroform .2 IAA kayak gitu. Nah, itu kita bisa juga pakai itu. Nah, selanjutnya kalau udah kita ambil tadi DNA-nya, kita ambil dari fase yang aqueous tadi, kita pindahkan ke tabung yang baru ya, terus kita mulai proses pemurnian. Nah, proses pemurnian ini bisa kita gunakan isopropanol atau bisa kita gunakan etanol, teman-teman. Tapi yang biasanya kita pakai dulu itu isopropanol. Jadi kita kasih isopropanol dulu. Ketika dikasih isopropanol, ini DNA ini akan terpresipitasi. Jadi dia akan menggumpal karena awalnya tuh DNA-nya larut dalam air ya, karena airnya kan sifatnya polar. Yang mana sifat polar dari air itu, muatan positifnya itu akan berikatan dengan muatan negatif dari backbone-nya DNA yang muatannya negatif. Jadi DNA akan muatannya negatif gitu sih. Terus airnya ada muatan positif dalam air karena air merupakan senyawa polar. Nah, mereka berikatan sehingga DNA-nya bisa larut. Tapi kalau misalnya kita kasih isopropanol ini akan mengurangi polaritas dari air gitu, sehingga lama-kelamaan DNA-nya akan terpresipitasi gitu, akan terpisah, sehingga nanti dia akan membentuk struktur fiber seperti ini, padatan. Jadi nanti DNA-nya akan membentuk padatan. Nah, nanti kalau kita udah diemin gitu ya, kita diamkan proses ini, nanti DNA-nya lama-lama akan turun gitu, karena dia kan berat ya. Jadi akan turun, ada di dasar tabung kayak gitu. Terus ini gambar lainnya, jadi ini yang udah turun di dasar tabung, ini kita lihat DNA-nya berupa padatan. Nanti kalau teman-teman bisa lihat lebih dekat lagi ya, ini kan cuma foto ya, ini nggak bisa zoom banget. Itu bentuknya kayak benang gitu loh, jadi kayak cacing gitu, bentuknya kayak benang, kayak cacing. Dan kalau pas kita kasih isopropanolnya terus kita perhatikan, nanti proses terbentuknya pelet itu kita bisa ngeliat ya, yang melungker-melungker kayak gitu, nanti kita bisa lihat. Menyenangkan gitu, dan satisfying, karena wah berarti kita dapat nih DNA-nya kayak gitu. Nah, kalau kita udah lihat kayak gini, ini kita bisa bisa yakin, oh alhamdulillah berarti proses ekstraksi kita berhasil karena kita dapat DNA-nya. Tapi ada juga yang udah dikasih isopropanol, dia nggak muncul ini peletnya, atau dia muncul tapi dikit banget, kecil banget, itu nggak masalah, yang penting ada. Tapi kalau misalnya nggak ada pun, kita nggak boleh buang. Jadi mungkin DNA-nya memang terlalu kecil ya konsentrasinya, sehingga nggak terlihat secara fisik. Tapi nanti setelah di elektroforesis bisa jadi dia muncul, yang nggak kelihatan benangnya kayak gini, bisa jadi dia muncul. Nah, kemudian ini ya tadi sebenarnya prinsipnya presipitasi itu kita ingin menurunkan kelarutan asam nukleat pada air, karena tadinya kan dia ada di air ya, yang mana airnya ada di lingkungan H2O kayak gitu, jadinya lingkungannya polar, sehingga kita ingin menurunkan kelarutan DNA tadi. Caranya gimana? Dengan tambah isopropanol tadi. Dengan ditambahkan isopropanol, maka airnya sifatnya jadi kurang polar kayak gitu. Kalau kurang polar berarti DNA-nya nggak bisa larut lagi kayak gitu. Nah, terus ketika ditambahkan dengan isopropanol itu dia merupakan pelarut lemah gitu. Jadi dia kurang polar gitu ya. Sehingga
ketika ditambahkan isopropanol tadi, ini akan menurunkan sifat kelarutan air karena menurunkan sifat polarnya. Itu juga akan apa ya? Semakin banyak isopropanol yang dikasih, konsentrasi isopropanolnya kan akan semakin tinggi dibandingkan dengan air, sehingga nanti DNA tidak akan larut dalam isopropanol karena isopropanol sifatnya kurang polar gitu. Nah, kemudian setelah setelah presipitasi ya, kan kita buang. Jadi DNA-nya udah ada di dalam. Oh ya, jadi kalau misalnya ini DNA-nya nanti udah ada di dasar kayak gini, biasanya dia nempel di dinding dinding tabung gitu. Jadi isopropanolnya bisa kita tuang aja gitu teman-teman, membuang. Jadi kan isopropanolnya harus kita buang. Nah, ketika dibuang itu isopropanolnya bisa kita tuang aja, jadi nggak perlu pakai pipet. Tapi kalau nggak kelihatan ya DNA-nya, yaitu mungkin kita perlu pakai pipet. Dan ketika memipet pun harus hati-hati banget, jangan sampai ujung pipet kita tuh kena DNA ini. Jangan-jangan nanti DNA-nya keikutan kebuang, ikut kesedot gitu, jadi kebuang. Jadi kalau saya dulu diajarinnya ini lebih aman kalau dituang aja gitu, dituang pelan-pelan, karena dia nggak akan keikut sebenarnya. Kecuali kita gojak-gojak gitu ya, kita gojak-gojak ya mungkin akan jatuh juga. Tapi kalau misalnya kita tuang dengan pelan, insya Allah dia nggak akan nggak akan tumpah gitu ya DNA-nya. Nah, terus setelah itu kan masih ada sisa isopropanol tuh, berarti ya kita harus cuci lagi. Jadi ini ada tahap pencucian kembali. Nah, setelah kita buang, ini kan nanti ada setelah kita buang, dia ada peletnya ya. Nah, peletnya terus kita kasih alkohol, teman-teman. Kita kasih etanol. Kemudian harapannya dengan menggunakan etanol itu akan mengikat garam dari pelet DNA tadi. Karena permasalahannya isopropanol itu bisa melarutkan garam. Jadi tadi garamnya itu nggak terpisah dari DNA. Jadi pelet yang kita punya itu masih ada garam, masih ada residu garam. Sehingga residu garam itu harus kita eliminasi. Eliminasinya dengan apa? Menggunakan etanol. Gitu. Jadi kita tambahkan etanol untuk menghilangkan residu garam tadi. Terus setelah itu kita buang etanolnya, kita tuang lagi kayak tadi. Terus kita bisa buka tub DNA-nya, terus kita evaporasi saja biar etanolnya kering, karena alkohol kan dia akan menguap ya. Nah, kalau dia menguap kayak gitu, jadi kita nggak perlu pakai pipet gitu, jadi kita buang saja etanolnya, terus tubnya kita biarkan terbuka sebentar supaya menguapkan etanol tadi kayak gitu. Jadi biasanya kita kerjain itu di dalam lav, jadi insya Allah aman gitu ya. Tapi sebenarnya di meja juga nggak apa-apa sih, di meja kerja biasa di lab kayak gitu juga nggak apa-apa, kita buka sebentar terus kita biarkan etanolnya menguap. Nah, ada juga teman-teman orang-orang atau prosedur yang tidak menggunakan isopropanol, jadi langsung dikasih etanol. Itu juga nggak apa-apa, nanti kalau dikasih etanol juga dia bisa langsung bisa menurunkan asam nukleatnya juga, bisa menurunkan DNA-nya juga. Cuma kalau pakai isopropanol ini harapannya lebih bersih seperti itu ya, lebih bersih DNA-nya, lebih murni seperti itu. Kemudian tadi ya etanol udah dibuang terus dikering anginkan, biarkan terevaporasi kayak gitu. Terus setelah itu kita kasih, kan DNA-nya udah kering ya, etanolnya udah menguap, jadi pelet DNA-nya ada di dasar tabung, terus kita larutkan lagi menggunakan buffer TE. Kita larutkan lagi menggunakan buffer TE. Jadi fungsinya apa sih buffer TE itu? Buffer TE ini sifatnya sebagai stabilizer, jadi supaya DNA-nya lebih stabil. DNA-nya stabil disimpan dalam waktu lama gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya ada dua pilihan ya. DNA-nya bisa disimpan dalam TE buffer atau bisa disimpan dalam DDH2O. Jadi bisa disimpan dalam air, bisa disimpan dalam buffer TE. Pertimbangannya macam-macam sih. Disimpan dalam DDH2O pun kalau disimpan di minus 80 dia bisa tahan bertahun-tahun. Tapi kalau disimpan dalam buffer TE ini banyak yang lebih menyarankan kita melihat jangkanya dulu. Kita mau simpan DNA ini dalam waktu berapa lama? Kalau misalnya kita mau pakai lagi katakanlah 10 tahun, 15 tahun ke depan, ini akan lebih baik.
menggunakan buffer TE. Kenapa? Karena buffer TE ini punya ETA. Tadi ingat fungsinya ETA apa? ETA ini fungsinya untuk mengikat magnesium dan kalsium ya, sehingga akan menghilangkan kofaktor dari DNase. Jadi barangkali DNase itu masih ada dalam pelet DNA ya, sehingga kalau menggunakan buffer TE itu insya Allah DNase tadi akan tidak aktif gitu, jadi tidak akan mendegradasi DNA kita. Itu jadi ini biasanya digunakan untuk jangka waktu yang lama, penyimpanan yang jangka waktu yang lama. Tapi kalau misalnya kita pakai bulan depan, tahun depan ini akan kita pakai lagi, sampelnya kita keluarin, itu pakai DDH2O aja sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi ini tergantung apa ya? Ini kembali lagi ke preferensi laboratorium, tujuan kita melakukan isolasi apa kayak gitu. Jadi pilihannya ada dua ya. Resuspensi, ini namanya resuspensi ya. Jadi setelah ekstraksi ada purifikasi. Setelah purifikasi itu bisa juga disebut sebagai presipitasi ya. Setelah itu ada pencucian, ada washing. Kemudian setelah washing kita melakukan resuspensi. Washing tadi kita pakai etanol. Terus setelah washing kita resuspensi menggunakan DDH2O atau menggunakan buffer TE, tergantung tujuan dari isolasi atau tujuan penelitiannya untuk kayak gitu. Ya, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.